Bab 1091, konferensi dimulai, masuki dunia rahasia. Nama, Sistem Super, kultivasi satu klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, setelah memahami peraturan konferensi Roh Kudus, Luo Chen tidak banyak bicara. Setelah beristirahat selama sehari di stasiun sementara Jianzhong, semua orang berangkat ke alun-alun pusat kota Dewa Ras Roh Kudus keesokan paginya. Setelah Luo Chen dan yang lainnya tiba di alun-alun pusat, Luo Chen menemukan bahwa pilar uji kekuatan serangan di alun-alun pusat telah disingkirkan di beberapa titik, dan digantikan oleh portal spasial yang besar. Di depan portal spasial, banyak jenius telah berkumpul bersama, dan para jenius itu telah lulus uji kualifikasi dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam konferensi Roh Kudus. Luo Chen dengan cepat menemukan beberapa wajah yang dikenalnya di dalam. Kakak Luo Chen, kupikir kamu tidak akan bisa abstain dari pemungutan suara. King Zi melarikan diri, melihat Luo Chen datang, melambaikan tangan ke Luo Chen dan tertawa. King Wei di samping jauh lebih tenang daripada King Zi, dan Chong Luo Chen mengangguk tanpa banyak bicara. Luo Chen langsung mengabaikan kata-kata King Zi, matanya tertuju pada Luo King Sui, dan dia berkata, Kakak Sui. Xiao Chen, berhati-hatilah di alam rahasia. Luo King Sui tidak banyak bicara, tetapi memberitahu Luo Chen untuk lebih berhati-hati. Dia harus bertindak dengan Fang Mingsui dan yang lainnya, tetapi tidak nyaman berjalan dengan Luo Chen. Lagi pula, menurut kekuatan Luo Chen sebelumnya selama ujian kualifikasi, mereka dan Luo Chen hanya akan menghalangi Luo Chen. Luo Kingsui tentu saja tidak ingin memengaruhi Luo Chen. Luo Chen mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke pria berbaju emas yang berjalan ke arahnya tidak jauh, dengan sedikit senyum di wajahnya. Tuan, pria berbaju emas itu berjalan ke Luo Chen, mengangguk ke Luo Chen, dengan hormat. Pria berbaju emas itu tentu saja Jin Yu. Kali ini dia mewakili Akademi Jingxian untuk berpartisipasi dalam konferensi Roh Kudus. Karena Akademi Jingxian adalah satu-satunya, dia tidak perlu bersama pembangkit tenaga listrik ras monster, jadi setelah melihat Luo Chen Yu menemukannya secara langsung. Mendengar perkataan Jin Yu, Zhang Qingxi, Luo Kingsui, dan Wang Zijichen yang mengetahui keberadaan Jin Yu tidak terkejut, tetapi Zhang Xian, King Wei Qingxi, dan yang lainnya tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut. Para jenius di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Penampilan Jin Yu dalam ujian kualifikasi sebelumnya tidak buruk. Awalnya semua orang mengira ini adalah kuda hitam baru, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Jin Yu benar-benar layak menjadi tuan Luo Chen. Luo Chen melambaikan tangannya, merenung sejenak, dan berkata, kamu dan Sister Sui akan bertindak bersama. Meskipun Jin Yu belum sepenuhnya berubah menjadi Nine Nether Demon Peng, tetapi bagaimanapun juga, ia memiliki beberapa karakteristik binatang buas yang aneh dan ganas dari 6 reinkarnasi, dan alam rahasia ras Roh Kudus terkikis oleh 6 reinkarnasi, dan bulu emas berada di alam rahasia. Dapat dikatakan bahwa ia seperti ikan di air, mungkin ia dapat menunjukkan kekuatan yang melampaui batas. Dengan Jin Yu dan Luo Kingsui berjalan bersamanya, Luo Chen tidak perlu terlalu khawatir tentang keselamatan Luo Kingsui. Sedangkan untuknya dan Zhang Qingxi, mereka tidak membutuhkan Jin Yu untuk melindungi mereka. Baik, Tuan. Jin Yu mengangguk setelah mendengar ini, dan setuju. Ia tahu seberapa kuat kekuatan Luo Chen. Meskipun basis kultivasinya berada di atas Luo Chen, jika ia benar-benar bertarung melawan Luo Chen, ia mungkin tidak dapat menahan 100 gerakan di bawah Luo Chen. Oleh karena itu, Jin Yu tidak ragu-ragu setelah menerima tugas yang diberikan kepadanya oleh Luo Chen, dan langsung setuju. Luo Chen mengalihkan perhatiannya ke Fang Mingsui ketika mendengar ini, dan tersenyum, Nona Fang tidak keberatan jika Jin Yu berjalan bersamamu. Dia tahu bahwa Fang Mingsui adalah kapten tim Luo Kingsui, jadi dia tidak langsung meminta pendapat Luo Kingsui, tetapi langsung bertanya kepada Fang Mingsui. Kakak Luo Chen berkata dan tertawa. Fang Mingsui berkata sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata itu, kita bisa melihat kekuatan Jin Yu. Dengan pendukung yang begitu kuat bergabung, saya terlalu senang untuk punya waktu. Di mana saya akan menolak? Kata-kata Fang Mingsui tidak salah, karena kekuatan Jin Yu sebelumnya memang cukup untuk disebut kuda hitam. Orang sekuat itu tidak diragukan lagi dapat meningkatkan kekuatannya dengan berjalan bersama mereka, dan Fang Mingsui tentu saja tidak dapat menolak. Terlebih lagi,
Dia tahu betul bahwa alasan mengapa Luo Chen bersedia membiarkan orang sekuat itu bergabung dengan tim mereka jelas karena wajah Luo Qingsui. Jika dia menolak, dia tidak hanya akan menyinggung Luo Chen, tetapi juga berhubungan dengan Luo Chen. Qingsui tersinggung bersama. Kita harus tahu bahwa Luo Qingsui sekarang telah resmi kembali ke keluarga Luo, dan statusnya tidak jauh lebih buruk daripada dirinya, nona kedua dari keluarga Fang. Ketika Luo Chen juga kembali ke keluarga Luo, status Luo Qingsui bahkan akan melampaui status keluarga Fangnya. Nona, Luo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia mendengar itu. Dengan perlindungan Golden Feather, bahkan jika Luo Qingsui dalam bahaya, dia akan memiliki perlindungan, jadi dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Selanjutnya, Luo Chen dan Fang Mingsui mengobrol santai untuk sementara waktu. Setelah portal luar angkasa terbuka sepenuhnya, Luo Chen dan Zhang Qingxi melangkah ke portal luar angkasa berdampingan. Zhang Xianjichen dan Wang Xi juga berkumpul. Melangkah ke portal luar angkasa bersama-sama, sosok itu menghilang. Di alam rahasia suku Roh Kudus, cahaya putih melintas di pegunungan yang tak berujung. Luo Chen dan Zhang Qingxi muncul di puncak gunung yang rendah, dan tidak jauh dari mereka, 4 token dimasukkan terbalik. Di lumpur, ada cahaya kabur. Sepertinya ini adalah perlakuan khusus yang kita dapatkan. Luo Chen tersenyum pada Zhang Qingxi, melihat keempat token yang tidak jauh dari sana. Mereka telah menerima berita dari Jiruhai selama ujian kualifikasi sebelumnya. Semakin baik mereka tampil selama ujian kualifikasi, semakin mudah untuk mendapatkan keuntungan ketika konferensi Roh Kudus dimulai. Dan token kualifikasi yang diperoleh darinya dan Zhang Qingxi juga berbeda dari token kualifikasi yang diperoleh oleh ketiga Ji Chen, jelas mereka diatur oleh klan Roh Kudus. Zhang Qingxi mengangguk, tidak banyak bicara, dan langsung mengumpulkan keempat token dan menyerahkan 2 di antaranya kepada Luo Chen. Keuntungan ini tidak besar, dan itu hanya memungkinkan mereka untuk memimpin di awal, tetapi tidak memiliki banyak dampak pada peringkat akhir. Jika mereka tidak ingin menemukan token lain, peringkat akhir juga akan mengerikan. Ini seharusnya adalah pegunungan surgawi yang dihancurkan yang diumumkan oleh suku Roh Kudus. Luo Chen melihat sekeliling dan berkata kepada Zhang Qingxi, tempat-tempat di mana suku Roh Kudus ini telah mengumumkan informasi, mungkin akan segera dimasuki oleh sejumlah besar jenius. Kita ingin mendapatkan peringkat yang bagus, kita hanya dapat menjarah token jenius lain atau memasuki tempat-tempat di mana ras Roh Kudus belum merilis informasi. Mari kita pergi ke tempat-tempat yang tidak diketahui itu terlebih dahulu, kata Zhang Qingxi sambil tersenyum setelah mendengar kata-kata itu, sekarang. Kecuali bagi kita yang memegang token kualifikasi khusus, jenius lain mungkin tidak memiliki token di tangan mereka, bahkan jika mereka menemukan jenius lain. Apa gunanya? Itu hanya membuang-buang waktu. Luo Chen mengangguk dan berkata, dalam hal ini, mari kita pergi ke tempat lain untuk menjelajah terlebih dahulu, dan kemudian kembali 2 bulan kemudian untuk menjarah token di tangan jenius lain. Setelah membuat keputusan, Luo Chen dan Zhang Qingxi melihat sekeliling, lalu berjalan menuju kedalaman pegunungan Tianduan. Suku Roh Kudus hanya merilis informasi tentang pegunungan Tianduan. Sedangkan untuk informasi di kedalaman pegunungan Tianduan, suku Roh Kudus tidak memberikannya. Oleh karena itu, Luo Chen dan Zhang Qingxi memutuskan untuk memasuki kedalaman pegunungan Tianduan dan menjelajahinya terlebih dahulu. Katakan lagi, mereka berdua masih sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Di bawah tangan mereka bersama, bahkan jika mereka melawan Martial Saint, mereka memiliki peluang bagus untuk menang, jadi mereka tidak perlu terlalu berhati-hati. Pegunungan Tianduan diselimuti kabut sepanjang hari, dan kabut di sekitarnya relatif tipis, yang tidak akan berpengaruh pada para pejuang yang memasuki pegunungan Tianduan. Namun, kedalaman pegunungan Tianduan terkunci dalam oleh kabut, yang bahkan dapat mengisolasi persepsi jiwa. Prajurit yang tidak cukup memasuki pegunungan Tianduan, dan mereka cenderung tersesat langsung di dalamnya. Luo Chen dan Zhang Qingxi juga dianggap sebagai ahli seni yang berani. Ditambah dengan fakta bahwa mereka memiliki cara yang menyelamatkan nyawa untuk mendominasi ruang, mereka berani menjelajahi pegunungan Tianduan. Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak lambat, dan mereka segera meninggalkan pinggiran pegunungan Tianduan dan memasuki kedalaman pegunungan Tianduan, yang terkunci oleh kabut tebal. Dalam perjalanan, Luo Chen dan Zhang Qingxi menemukan beberapa hal. Token blok, Luo Chen dan Zhang Qingxi secara alami tidak akan melepaskan token di depan mereka. Meskipun jumlahnya sedikit, itu adalah kejutan.
Dan saat Luo Chen dan Zhang Qingxi memasuki kedalaman pegunungan Tianduan, sejumlah besar jenius berbondong-bondong menuju pegunungan Tianduan, ingin memimpin, di antaranya adalah Ji Chen, Wang Xi, Zhang Xian, Luo Qingsui dan lainnya. Kelompok-kelompok kecil terbentuk, dan saat sejumlah besar jenius berkumpul bersama, konflik pasti akan terjadi. Banyak jenius telah bertarung dengan sengit dengan orang-orang, atau mengusir lawan mereka, Selama beberapa waktu, pinggiran pegunungan Tianduan sangat ramai. Namun, hal ini tidak banyak berhubungan dengan Luo Chen dan Zhang Qingxi. Tidak peduli seberapa sengitnya pertempuran di pinggiran pegunungan Tianduan, hal itu tidak akan menyebar ke kedalaman pegunungan Tianduan. Luo Chen dan Zhang Qingxi punya cukup waktu untuk menemukan token dengan tenang. Di kedalaman pegunungan Tianduan, Luo Chen dan Zhang Qingxi mengamati sekeliling dengan saksama satu demi satu. Meskipun mereka berani memasuki kedalaman pegunungan Tianduan, ini tidak berarti bahwa mereka adalah orang bodoh yang tidak melakukan apa-apa. Situasinya tidak diketahui, Luo Chen dan Zhang Qingxi secara alami tidak akan ceroboh. Jika tidak, meskipun mereka memiliki penghalang yang menyelamatkan nyawa, jika terlalu banyak waktu terbuang, itu juga akan memengaruhi hasil akhir mereka. Baik Luo Chen maupun Zhang Qingxi tidak ingin melihat ini terjadi. Keduanya tidak pergi jauh, tetapi mereka menghentikan langkah mereka, karena tidak jauh dari mereka, sebuah token disisipkan secara diagonal pada pohon besar, memancarkan cahaya redup. Tetapi baik Luo Chen maupun Zhang Qingxi tidak terburu-buru untuk mengambil token tersebut, sebaliknya mereka mengarahkan pandangan mereka ke pohon besar tempat token itu berada, dengan tatapan aneh di mata mereka. Tidak disangka, aku bisa melihat makhluk seperti ini di sini. Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah saat dia melihat pohon besar tempat token itu berada. Ada sejumlah besar tanaman merambat yang tergantung secara alami dari cabang-cabang pohon besar itu. Kelihatannya tidak aneh, tetapi jika Anda perhatikan dengan saksama, Anda akan menemukan bahwa ujung tanaman merambat itu sebenarnya adalah kepala ular yang mengerikan. Tanaman merambat macam apa itu? Itu jelas ular berbisa yang telah tumbuh menjadi satu tubuh dengan pohon besar itu. Pada zaman dahulu kala, mesin perang yang dibudidayakan oleh klan boneka, Dianbai. Nada bicara Zhang Qingxi sedikit rendah, menatap pohon besar yang tidak jauh dari sana, dengan ekspresi serius. Klan boneka adalah ras yang terkenal dengan manipulasi boneka. Setiap makhluk dalam ras ini adalah ahli alami dalam manipulasi boneka, dan kemampuan alaminya dapat dengan mudah memperbudak makhluk lain dari ras lain dan mengubah mereka menjadi boneka sesuai keinginan mereka. Justru karena kemampuan alami klan boneka yang mengerikan itulah pada zaman dahulu kala, klan boneka dikepung oleh banyak ras dan akhirnya dihancurkan. Dalam pertempuran untuk menghancurkan klan boneka mengirimkan banyak mesin perang yang mengerikan, dan Dianbai di depannya adalah salah satunya. Makhluk seperti ini yang terlihat seperti pohon tetapi memiliki pemikirannya sendiri sangat mematikan. Ditambah dengan tanaman merambat seperti ular berbisa di sekitarnya, pohon cemara dapat dengan mudah menghadapi puluhan orang kuat di alam yang sama. Dalam perang leluhur pertama, bonsai jenis ini menyebabkan kerugian besar bagi banyak ras yang mengepung klan boneka. Dan dengan hancurnya klan boneka, Dianbo juga hancur total, tetapi dia tidak menyangka akan ada Dianbo di alam rahasia ras roh suci. Aku akan mencobanya. Luo Chen mengerang sejenak, dan berkata kepada Zhang Qingxi. Meskipun dia telah mendengar reputasi Dianbo, dia belum pernah melihat makhluk seperti itu dengan matanya sendiri. Ditambah dengan kekuatannya saat ini, Dianbo mungkin tidak dapat mengalahkannya, jadi Luo Chen tidak terlalu khawatir. Adik laki-laki, hati-hati, Zhang Qingxi tidak menghentikan Luo Chen untuk mendengar kata-kata itu, tetapi menasihati, Dianbai sangat beracun. Jangan digigit ular berbisa itu, jika tidak, itu akan sangat merepotkan. Aku tahu, Luo Chen mengangguk, melepaskan embrio pedang di punggungnya, dan berjalan hati-hati menuju Dianbai itu. Sebelum Luo Chen melangkah beberapa langkah, tanaman Dianbai itu hidup dalam sekejap, dan sejumlah besar ular berbisa yang secara alami menggantung seperti tanaman merambat melayang dan terbang di udara, terus-menerus memuntahkan huruf-huruf, membuat suara mendesis, membuat kulit kepala mati rasa. Meskipun Luo Chen telah melihat angin kencang dan ombak, ketika menghadapi Dianbai ini saat ini, rasa dingin pasti muncul di hatinya. Dia tidak takut pada Dianbo ini, tetapi memikirkan klan boneka kuno, klan macam apa yang bisa menciptakan sesuatu seperti Dianbo, siapa yang tahu berapa banyak makhluk tabu yang diciptakan klan semacam itu.
Warisan yang diwariskan dari zaman kuno hingga saat ini sudah tidak lengkap, dan tidak ada yang tahu berapa banyak makhluk tabu yang digunakan klan boneka selama pertempuran untuk menghancurkan klan boneka. Apa yang mereka lihat di era ini mungkin hanya puncak gunung es. Namun, Luo Chen tidak berjuang dengan masalah ini terlalu lama. Klan boneka kuno telah lama hancur, dan makhluk terlarang itu telah terkubur dalam debu sejarah dengan runtuhnya klan boneka, dan hanya sedikit dari mereka yang bertahan seperti saat ini. Makhluk terlarang, itu membuktikan keberadaan boneka kuno. Segera, Luo Chen berjalan dalam jangkauan serangan Dianbo, dan ular-ular berbisa yang terbang di seluruh langit langsung menyerbu ke arah Luo Chen, dan bau busuk itu langsung membungkus Luo Chen, membuat orang-orang tanpa sadar mual. Pergi, suara Luo Chen yang jernih tiba-tiba terdengar, dan saat berikutnya, cahaya pedang berwarna darah muncul, memotong semua ular berbisa yang menyerbu ke Luo Chen. Pedang pembunuh akan bekerja sama dengan embrio pedang yang ditinggalkan oleh leluhur pedang, dan kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat dilawan Dianbai. Ular-ular berbisa itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, mereka langsung terputus. Tubuh sejumlah besar ular berbisa jatuh ke tanah, terpelintir tanpa pandang bulu, dan darah hijau keruh terciprat kemana-mana. Tampak sangat tak tertandingi. Luo Chen mundur saat dia memotong ular-ular berbisa itu, dan darah hijau mengerikan yang berceceran di mana-mana tidak memengaruhi Luo Chen. Namun, setelah Luo Chen mundur untuk jarak tertentu, melihat tubuh ular berbisa yang terus-menerus berputar dan berjuang di tanah, dia tidak bisa menahan rasa mual. Dia mendesak keinginan kendo pembunuh secara ekstrim, memotong dengan pedang, di mana cahaya pedang lewat, semua tubuh ular berbisa hancur dan berubah menjadi kabut darah yang menutupi tanah. Kali ini terlihat lebih enak dipandang. Luo Chen perlahan menghembuskan napas yang menyesakkan setelah menghancurkan tubuh ular-ular berbisa itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Dan kulit pucat Zhang Qingxi di sampingnya juga menjadi jauh lebih baik, dan dia berkata dengan emosi, "Aku tahu mengapa dalam catatan Perang Dunia kuno, ketika 100 suku mengepung boneka, Dianbai ini menyebabkan banyak kerugian bagi 100 suku." Luo Chen menganggukkan kepalanya dengan keyakinan yang dalam. Meskipun kekuatan Dianbai saat ini tidak lemah, itu jauh lebih buruk daripada seorang jenius di alam yang sama. Hanya saja hal ini benar-benar menjijikkan, bahkan jika itu adalah pikiran. Sulit juga bagi orang-orang tangguh untuk tetap tenang ketika menghadapi Dianbo. Kunci Dianbo bukanlah ular berbisa. Zhang Qingxi menatap Dianbo yang tidak jauh, dengan nada samar, ular-ular berbisa itu hanyalah cabang-cabang Dianbo. Bahkan jika mereka semua terputus, mereka tidak akan berakibat fatal bagi Dianbo. Luka, dengan napasnya yang unik, selama tidak sepenuhnya hancur, itu dapat sepenuhnya menarik sejumlah besar ular berbisa, menyatukan mereka ke dalam tubuh mereka, dan tumbuh lagi. Luo Chen secara alami mengetahui hal ini. Dia hanya memilih untuk mundur hanya untuk menghindari darah beracun dari ular-ular berbisa itu. Lebih baik hal semacam ini punah lebih awal, kata Luo Chen dengan suara yang dalam, menatap Dianbai yang tidak jauh. Saat dia berkata, Luo Chen langsung melambaikan embrio pedang di tangannya, memotong beberapa aura pedang dan membombardir Dianbai. Meskipun pertahanan tubuh Dianbo luar biasa, keinginan membunuh Luo Chen dalam ilmu pedang sangat terbatas pada makhluk hidup. Meskipun Dianbo adalah mesin perang yang diciptakan oleh klan boneka kuno, esensinya juga makhluk hidup. Dan ketika Luo Chen mendesak keinginan untuk membunuh kendo secara ekstrim, Dianbai tidak dapat bertahan melawan serangan Luo Chen. Pohon besar Dianbai langsung meledak, dan ular berbisa yang menempel di pohon itu juga ada di sana. Di bawah keterkejutan teror, dia langsung musnah. Hanya token itu yang dipertahankan selama serangan Luo Chen, berputar ke arah Luo Chen setelah ledakan, dan akhirnya jatuh ke lumpur di depan Luo Chen. Luo Chen membawa token itu ke dalam cincin semesta dengan sedikit jijik, lalu berkata kepada Zhang Qingxi, "Kakak senior, ayo pergi." Zhang Qingxi mengangguk, dan keduanya terus berjalan menuju kedalaman pegunungan Tianduan, tetapi mereka tidak memilih arah di mana Dianbai berada, karena Dianbai tadi tidak menyebabkan halangan apapun bagi mereka, tetapi itu menjijikkan bagi keduanya. Oleh karena itu, Luo Chen dan Zhang Qingxi diam-diam melewati arah keberadaan Dianbai, dan berjalan menuju kedalaman pegunungan Tianduan dari arah lain. Selanjutnya, Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak menemui sesuatu yang aneh. Selama periode itu, mereka juga memanen beberapa token. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk muncul di luar sebuah lembah yang dikelilingi oleh kabut tebal. "Kakak senior, apakah kita ingin masuk dan melihat-lihat?"
Luo Chen berdiri di luar lembah, melihat ke lembah di depan yang sepenuhnya tertutup oleh kabut tebal, dan bahkan kekuatan jiwa tidak dapat menembusnya, menoleh dan berkata kepada Zhang Qingxi. Luo Chen sangat ingin tahu tentang lembah ini. Kabut tebal yang dapat mengisolasi persepsi jiwa ini jarang, tetapi sekarang berkumpul di lembah ini. Jelas, pasti ada harta karun asing di lembah ini. Masuklah dan lihatlah. Zhang Qingxi mengangguk ringan ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata kepada Luo Chen, tetapi kabut tebal ini agak aneh, jadi kamu harus bersiap, jika tidak, begitu kita terpisah dalam kabut, itu akan sangat sulit. Sederhana saja, Luo Chen tersenyum, dan langsung mengeluarkan tali emas dari cincin Qiankun. Itu adalah rampasan yang dia dapatkan ketika dia membunuh orang-orang kuat dari klan Menggui. Itu disebut Ling Ling Lock, yang hanya memiliki satu fungsi, yaitu untuk menghubungkan jiwa keduanya. Selama mereka tidak melampaui ruang lingkup kunci roh, kedua belah pihak dapat saling melihat. Hanya saja meskipun efek kunci roh itu luar biasa, kekurangannya juga jelas, yaitu, kunci roh akan membuat kedua belah pihak menanggung dampak dari jiwa pada saat yang sama. Jika salah satu jiwa terlalu lemah, itu akan terkena serangan jiwa pada yang lain. Pada saat itu, saya khawatir itu akan langsung terpengaruh dan jatuh. Bin Ling Suo, saya tidak menyangka bahwa saudara muda masih memiliki hal yang begitu baik pada Anda. Zhang Qingxi secara alami tahu Ling Suo terikat, dan ketika dia melihat Ling Suo terikat di tangan Luo Chen, dia tidak bisa tidak terkejut. Meskipun kekurangan kunci pengikat roh itu jelas, itu adalah cacat yang hanya muncul ketika celah kekuatan jiwa antara dua jiwa yang dihubungkan oleh kunci pengikat roh terlalu besar. Perbedaan kekuatan jiwa antara dia dan Luo Chen tidak besar, bahkan jika kunci pengikat roh digunakan jiwa-jiwa yang terhubung satu sama lain tidak perlu khawatir bahwa hantaman jiwa yang terlalu kuat akan langsung menyebabkan salah satu dari mereka jatuh. Luo Chen tersenyum dan berkata, hubungkan jiwa dengan kunci roh. Setelah memasuki lembah ini, meskipun persepsi jiwa dibatasi, kita masih dapat mengetahui lokasi masing-masing, tetapi kita tidak perlu khawatir terpisah. Zhang Qingxi mengangguk, tanpa ragu-ragu, memotong jarinya secara langsung, dan memeras setetes darah ke salah satu ujung kunci Ling Ling. Luo Chen tidak ragu-ragu ketika melihatnya, dan juga meneteskan setetes darah di ujung lain kunci Ling Ling. Mengikuti gerakan keduanya, kunci Ling Ling langsung ditutupi dengan cahaya keemasan samar. Saat berikutnya, kunci Ling Ling terbelah menjadi dua, melilit jari-jari Luo Chen dan Zhang Qingxi, berubah menjadi cincin emas kecil. Dengan munculnya cincin emas, Luo Chen dan Zhang Qingxi hanya merasakan bahwa ada aura yang sangat jelas dalam persepsi mereka. Jelas bahwa itu adalah satu sama lain. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Chen dan Zhang Qingxi mengepalkan senjata mereka dan berjalan berdampingan menuju lembah. Saat keduanya memasuki lembah, kabut tebal yang menyelimuti lembah tiba-tiba melonjak, dan udara seakan menggemakan suara harimau dan naga, dan akhirnya kabut tebal itu berubah menjadi penghalang tebal, menyegel lembah sepenuhnya. Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak menyadari ketidaknormalan kabut tebal di belakang mereka, karena persepsi mereka dalam kabut tebal telah dibatasi pada tingkat yang sangat rendah. Kecuali radius 3 kaki, mereka sama sekali tidak dapat melihat situasi luar. Kakak senior, pertama-tama cobalah untuk melihat apakah kamu dapat membuka ruang dominasi. Luo Chen bergegas ke samping, kata Zhang Qingxi, memperhatikan sekeliling dengan saksama. Mendominasi ruang adalah retret terakhir mereka, dan Luo Chen tentu saja tidak akan mengabaikan ini. Jangan khawatir, aku sudah mencobanya sejak lama, dan pembukaan ruang dominasi tidak terpengaruh. Zhang Qingxi mengangguk dan berkata kepada Luo Chen. Zhang Qingxi juga memahami bahwa jika terjadi bahaya, mendominasi ruang adalah jalan keluar terakhir, jadi dia selalu khawatir apakah ruang yang mendominasi akan terpengaruh. Namun, jelas bahwa ruang dominasi adalah ruang khusus yang diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat dominasi, dan area kabut ini tidak dapat berdampak apapun pada ruang dominasi. Luo Chen diam-diam menghela napas lega ketika mendengar kata-kata Zhang Qingxi, lalu berjalan menuju kedalaman lembah sambil memegang pedang panjang. Zhang Qingxi hanya mengikuti Luo Chen untuk memastikan bahwa Luo Chen tidak meninggalkan pandangannya. Bagaimanapun, kabut di lembah ini terlalu aneh. Jika mereka menyebar, bahkan jika mereka memiliki kunci roh, akan butuh waktu untuk menemukan pihak lain. Sebelum Luo Chen dan Zhang Qingxi berjalan terlalu jauh, mereka berdua tiba-tiba berhenti karena suara langkah kaki yang tumpul di kabut di depan mereka. Sepertinya itu orang besar,
kata Luo Chen kepada Zhang Qingxi, yang berada di sampingnya, dengan ekspresi serius. Dengan suara langkah kaki itu, Luo Chen hanya merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Jelas, tubuh yang mendekat itu tidak kecil. Zhang Qingxi mengangguk dan tidak berbicara, tetapi tangan yang memegang pedang suang-suang tanpa sadar menggunakan sedikit kekuatan. Segera, langkah kaki itu mendekati tempat Luo Chen dan Zhang Qingxi berada. Di bawah tatapan Luo Chen dan Zhang Qingxi, kabut tebal di depan mereka melonjak, dan saat berikutnya, seekor monster yang dijahit bersama dari mayat yang tak terhitung jumlahnya berjalan keluar dari kabut. Bau busuk terpancar dari monster itu, menjijikkan. Di belakang monster itu, darah hijau mengalir sepanjang jalan, merusak sebagian tanah. Jelas, darah pada monster itu tidak berbahaya. Kebencian perang, Zhang Qingxi berkata dengan ekspresi jelek. Monster besar ini juga merupakan makhluk tabu yang diciptakan oleh boneka kuno. Itu hanya berbeda dari Dianbo. Kekejian perang ini adalah monster yang dibentuk oleh boneka kuno dengan tubuh boneka yang mereka kendalikan. Setiap perang membenci komposisi. Bagian serangannya benar-benar berbeda. Jika Dianbo yang mereka temui sebelumnya hanya sedikit menjijikkan, dan orang yang lebih kuat dapat dengan mudah memecahkan Dianbo, maka kebencian perang benar-benar sulit. Monster semacam ini yang terdiri dari sejumlah besar tubuh yang berbeda memiliki begitu banyak metode serangan yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Dan cara terbaik untuk menghadapi kekejian perang adalah dengan memiliki orang kuat yang kekuatannya jauh melebihi kekejian perang dan menghancurkannya secara langsung. Apakah ini situs klan boneka kuno? Bagaimana mungkin ada begitu banyak barang dari klan boneka kuno? Zhang Qingxi menggertakkan giginya saat dia melihat kekejian perang yang semakin dekat. Jika ini benar-benar situs klan boneka kuno, maka klan Roh Kudus yang sekarang mengendalikan alam rahasia ini pasti akan membangkitkan amarah. Bagaimanapun, klan boneka kuno adalah tabu. Segala sesuatu yang berhubungan dengan klan boneka kuno akan dihancurkan, tetapi suku Roh Kudus telah meninggalkan alam rahasia ini. Bahkan jika suku Roh Kudus tidak tahu bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di klan boneka lembah, suku Roh Kudus juga harus menanggungnya, tanggung jawab. Sulit untuk mengatakannya, mungkin itu alasan untuk 6 reinkarnasi. Luo Chen tidak berpikir ras Roh Kudus memiliki keberanian untuk meninggalkan hal-hal seperti klan boneka. Objek perhatian, dan begitu suku Roh Kudus mengungkapkan petunjuk apapun, suku Roh Kudus akan segera menjadi sasaran. Oleh karena itu, bahkan jika suku Roh Kudus menyimpan secara rahasia hal-hal dari suku boneka kuno, tidak akan mungkin bagi suku Roh Kudus untuk menyimpannya di alam rahasia ini untuk konferensi Roh Kudus. Bukankah dikatakan bahwa alam rahasia ini telah terkikis oleh 6 reinkarnasi? Mungkin Dianbo dan kebencian perang ini semuanya tersesat ke alam rahasia ini dari 6 reinkarnasi. Mungkin, Luo Chen menyaksikan perang yang semakin dekat. Benci, berkata kepada Zhang Qingxi. Hanya saja Luo Chen tidak tahu bahwa sejak mereka bertemu Dianbo, kota Dewa Ras Roh Kudus telah meledak. Bagaimanapun, alam rahasia ini disediakan oleh keluarga Roh Kudus dan digunakan untuk menyelenggarakan konferensi Roh Kudus. Secara alami tidak mungkin bagi keluarga Roh Kudus untuk tidak mengetahui situasi di dalam. Faktanya, token yang dibawa oleh Luo Chen dan yang lainnya dapat memproyeksikan semua yang telah dilihat Luo Chen dan yang lainnya ke alun-alun kota Dewa Ras Roh Kudus, sehingga orang luar dapat mengetahui apa yang terjadi di alam rahasia. Tetapi sekarang Luo Chen dan Zhang Qingxi telah menghadapi kebencian perang lagi, dan itu telah membuat banyak orang kuat di kota Dewa Ras Roh Kudus marah dan ingin bergegas ke alam rahasia. Chang Linglao, mengapa ada hal seperti kekejian perang di alam rahasia Ras Roh Kudusmu? Tetua Agung Jianzong Jiruhai membalik meja di depannya, berdiri dan menatap tajam ke arah Tetua Ras Roh Kudus yang tidak jauh dari sana. Dengan wajah jelek, dia berkata, "Aku tidak akan mengatakan apapun tentang Dianbai sebelumnya." Mengapa hal-hal seperti kebencian perang muncul? Tidak heran Jiruhai begitu marah. Bagaimanapun, Luo Chen dan Zhang Qingxi adalah keturunan Jianzong yang paling menonjol. Jika terjadi kecelakaan di antara keduanya, itu pasti akan menjadi pukulan telak bagi Jianzong. Sebelum Luo Chen dan Zhang Qingxi bertemu Dianbai, Jiruhai mampu tetap tenang, karena ia tahu bahwa Luo Chen dan Zhang Qingxi memiliki kemampuan untuk menghadapi Dianbai itu. Tetapi sekarang Luo Chen dan Zhang Qingxi bertemu dengan reputasi yang ganas di zaman kuno. Bahkan Jiruhai tidak berani mengatakan bahwa ia memiliki kepercayaan pada Luo Chen dan Zhang Qingxi. Bagaimanapun, di zaman kuno,
Suku boneka kuno tidak tahu berapa banyak orang kuat yang terbunuh dan terluka oleh kebencian perang ini, dan kerugian yang disebabkan oleh semua suku sangat berat. Tetua keluarga Roh Kudus yang dipelototi oleh Jiruhai juga tersenyum masam. Bagaimana ia tahu bahwa hal seperti itu akan muncul di alam rahasia itu? Alam rahasia telah lama terkikis oleh 6 reinkarnasi. Suku Roh Kudus tidak pernah mengelola alam rahasia itu. Kali ini alam rahasia digunakan sebagai tempat konferensi Roh Kudus, dan juga dianggap menggunakan kekuatan jenius yang berpartisipasi dalam konferensi Roh Kudus untuk membersihkannya. Jatuhkan bahaya tersembunyi di alam rahasia itu. Dan kali ini token-token itu dirilis langsung dari luar alam rahasia. Bahkan suku Roh Kudus tidak tahu di mana token itu akan berakhir. Oleh karena itu, bahkan suku Roh Kudus tidak tahu banyak tentang alam rahasia ini. Jika diketahui bahwa ada dienbo atau bahkan kekejian perang di alam rahasia ini, bagaimana suku Roh Kudus dapat menggunakan alam rahasia ini sebagai tempat konferensi Roh Kudus? Bagaimanapun, klan boneka kuno itu terkenal, dan hal-hal yang berhubungan dengan klan boneka kuno juga merupakan tabu di mata banyak ras di benua semesta. Begitu hal-hal itu terungkap, itu tidak diragukan lagi akan menyebabkan ras Roh Kudus jatuh ke dalam pusaran air. Oleh karena itu, jika ras Roh Kudus tahu bahwa dienbo dan boneka perang muncul di alam rahasia, mereka akan menghancurkan alam rahasia secara langsung. Bagaimana mereka bisa tinggal di sana? Sekarang, ingatlah semua orang jenius itu, pada saat ini, ras Roh Kudus yang kuat yang duduk di atas kepala perlahan berkata, kali ini adalah kelalaian kita. Semua orang jenius yang telah memasuki alam rahasia itu akan menebusnya. Botol kecil mata air suci, sedangkan untuk tempat konferensi Roh Kudus, akan diadakan di alam rahasia lain. Ekspresi Jiruhai menjadi jauh lebih baik setelah mendengar perkataan lelaki tua dari ras Roh Kudus. Suku Roh Kudus memberikan setiap jenius yang berpartisipasi dalam konferensi Roh Kudus sebotol mata air suci sebagai kompensasi, yang juga dianggap berdarah. Namun, Jiruhai tidak akan membiarkan suku Roh Kudus begitu saja. Lagi pula, para jenius lainnya tidak menghadapi kebencian perang. Luo Chen dan Zhang Qingxi, harapan kedua sekte pedang untuk masa depan, yang menghadapi makhluk terlarang yang mengerikan itu. Bagaimana, mungkin Jiruhai dikirim oleh sebotol mata air suci? Tidak cukup, Jiruhai menatap lelaki tua dari suku Roh Kudus di atas, dan berkata dengan ekspresi tenang, kali ini insiden itu awalnya adalah kesalahan suku Roh Kudus Anda. Sekarang putra bijak saya dan orang suci itu menghadapi mesin perang semacam itu sendirian. Kuan hanya ingin mengirim kami. Tidak satu pun dari mereka berdua yang dibaptis di mata air suci sekalipun. Lelaki tua dari ras Roh Kudus menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dia juga tahu betapa hebatnya bakat Luo Chen dan Zhang Qingxi, jadi dia tidak berkutat terlalu lama dengan masalah ini. Meskipun dua baptisan mata air suci itu sangat berharga, klan Roh Kudus masih bisa menghasilkannya. Ekspresi Jiruhai tampak lebih baik sekarang, dan dia duduk dan menyaksikan pembangkit tenaga listrik ras Roh Kudus mengingat kejeniusan di alam rahasia itu. Segera, sebagian besar jenius di alam rahasia itu menerima berita itu, dan langsung menghancurkan token di depan mereka, mengubahnya menjadi portal luar angkasa, dan mengirim mereka keluar dari alam rahasia. Tetapi masih ada sejumlah kecil jenius yang tidak melakukan apa-apa, dan di antaranya adalah Luo Chen dan Zhang Qingxi. Sialan, kenapa Shengzi tidak bereaksi? Jiruhai menatap Luo Chen yang sama sekali tidak bereaksi dalam gambar, wajahnya jelek. Pada saat yang sama, Jiruhai tidak bisa menahan diri untuk mengalihkan pandangannya ke lelaki tua dari suku Roh Kudus, dengan tatapan curiga di matanya. Dalam keadaan seperti ini, mudah baginya untuk berpikir bahwa suku Roh Kudus sedang bermain trik di belakangnya. Hah, Pak Tua Ji, anak suci sekte pedangmu tidak memilih untuk pergi, itu tidak ada hubungannya dengan klan Roh Kudusku. Dia memutuskan untuk tinggal, tetapi kami telah memberitahunya melalui token. Pak tua dari ras Roh Kudus itu melihat Jiruhai menatapnya, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, dia langsung berkata. Mendengar kata-kata Pak tua dari ras Roh Kudus, Jiruhai tertegun sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke layar di alun-alun, hanya untuk menemukan bahwa Luo Chen telah melakukan gerakan yang luar biasa. Dia benar-benar menyerahkan token di tangannya kepada Zhang Qingxi secara langsung, lalu langsung menyerang ke arah kebencian perang. Dan tindakan Luo Chen sudah cukup untuk membuktikan bahwa perkataan lelaki tua dari suku Roh Kudus itu benar. Luo Chen pergi bukan karena suku Roh Kudus diam-diam membuat hantu,
tetapi karena Luo Chen memutuskan untuk tinggal. Di alam rahasia, Luo Chen tidak mengetahui berita dari dunia luar. Pada saat ini, dia telah mengayunkan embrio pedang di tangannya dan menebas tubuh kebencian perang, mengeluarkan darah hijau yang bau. Luo Chen secara alami menerima berita dari ras Roh Kudus melalui token tersebut. Awalnya, Luo Chen berencana untuk pergi langsung, tetapi ketika dia hendak menghancurkan token tersebut, dia tiba-tiba berpikir bahwa kekejian perang memiliki banyak hal baik. Dengan token yang dapat mengirimnya keluar dari alam rahasia ini kapan saja, Luo Chen secara alami mulai memikirkan kebencian perang. Lagi pula, jika dia bisa mendapatkan harta karun itu dari kekejian perang, itu akan cukup untuk memperkuat fondasinya. Anak ini, melihat gerakan Luo Chen, lelaki tua bernama Changling dari ras Roh Kudus itu memalingkan wajahnya dengan sangat buruk, kebencian perang tidak semudah itu untuk dihadapi. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati Luo Chen, tetapi Luo Chen adalah putra suci Sekte Pedang, dan melihat kinerja Jiruhai, Luo Chen jelas lebih dari sekadar putra suci Sekte Pedang. Jika Luo Chen jatuh ke alam rahasia itu, sulit untuk menjamin bahwa Jianzong tidak akan menyalahkan ras Roh Kudus. Meskipun ras Roh Kudus tidak takut pada Sekte Pedang, tetapi mereka tidak ingin menyinggung Sekte Pedang. Bagaimanapun, ras Roh Kudus juga memiliki banyak musuh yang mematikan. Jika Anda memiliki hubungan yang buruk dengan Sekte Pedang, itu pasti akan memberi musuh-musuh yang mematikan itu kesempatan untuk menyerang ras Roh Kudus. Oleh karena itu, wajah Changling menjadi sangat jelek ketika dia melihat Luo Chen memilih untuk melawan kebencian perang itu. Ketika Jiruhai melihat adegan ini, dia menjadi tenang. Meskipun dia tidak mengenal Luo Chen secara mendalam, dia tahu bahwa Luo Chen tidak akan melakukan sesuatu yang tidak pasti, dan Zhang Qingxi bahkan lebih stabil. Berdasarkan pemahaman Zhang Qingxi tentang Luo Chen, jika Luo Chen tanpa kemampuan untuk menghadapi kebencian perang, Zhang Qingxi mungkin telah berbicara untuk membujuk Luo Chen untuk pergi. Namun, Zhang Qingxi masih menunggu di tempat saat ini, dan tidak ada ekspresi cemas di wajahnya. Jelas bahwa Zhang Qingxi mengira Luo Chen dapat mengalahkan kebencian perang. Memikirkan hal ini, hati Jiruhai yang menggantung tidak dapat menahan diri untuk tidak melepaskannya, dan Ji Chen dan yang lainnya yang telah dikirim kembali ke alun-alun menyambut mereka. Setelah mereka berkumpul, Jiruhai mengarahkan pandangannya ke tirai cahaya di atas. Dia juga ingin tahu seberapa jauh kekuatan Luo Chen saat ini. Ujian kualifikasi sebelumnya hanya menguji kekuatan serangan, yang tidak dapat mewakili semua kekuatannya. Kali ini Luo Chen dan War Abomination tidak diragukan lagi adalah orang-orang yang mengetahui kekuatan Luo Chen. Kesempatan, tidak hanya Jiruhai, tetapi juga para jenius dan pembangkit tenaga listrik dari banyak kekuatan lain juga mengalihkan perhatian mereka ke tirai cahaya, ingin menggunakan kesempatan ini untuk memahami kekuatan Luo Chen. Bagaimanapun, kinerja Luo Chen dalam ujian kualifikasi terlalu menakjubkan sebelumnya, dan banyak jenius menganggap Luo Chen sebagai musuh besar. Jika dia dapat mengetahui detail Luo Chen, dia akan memiliki peluang lebih besar untuk menang melawan Luo Chen nanti. Luo Chen tidak tahu bahwa dia sedang diawasi oleh banyak orang dari dunia luar saat ini. Setelah meninggalkan luka pada War Abomination, Luo Chen mundur dengan keras dan jatuh di samping Zhang Qingxi. Lebih sulit untuk dihadapi daripada haus darah yang kita hadapi sebelumnya, tetapi tidak terlalu sulit. Luo Chen tersenyum pada Zhang Qingxi dan berkata, "Kakak senior, kau pegang pertempuran untukku." Bagaimanapun, perang ini membenci terlalu banyak metode. Sulit bagiku untuk mempertahankannya. Junior, jangan khawatir, Zhang Qingxi mengangguk, tampak serius. Luo Chen tidak mengatakan apa-apa lagi ketika dia melihat ini. Dengan teriakan panjang, seluruh orang itu terangkat ke udara, dan embrio pedang di tangannya terlihat. Sinar cahaya pedang berdarah merobek kabut di sekitarnya dan jatuh langsung ke tubuh kebencian perang. Darah hijau yang mengerikan berceceran, dan luka mengerikan muncul di War Abomination, tetapi lukanya tidak bertahan lama, tetapi sembuh dengan cepat, hanya meninggalkan bekas luka dangkal di tempat semula. Ini adalah bagian tersulit dari War Abomination. Kemampuan penyembuhan dirinya sendiri sangat menakjubkan. Banyak prajurit yang hanya dikonsumsi oleh kehidupan ketika menghadapi War Abomination. Bahkan jika dikepung oleh sekelompok prajurit, War Abomination dapat mengatasinya untuk waktu yang lama berdasarkan kemampuan penyembuhan dirinya yang tidak normal, dan bahkan mengambil kesempatan untuk membunuh para prajurit itu. Luo Chen tidak terkejut, karena ketika dia mengeluarkan pedang,
dia telah menemukan bahwa luka yang ditinggalkannya pada War Abomination telah sembuh. Luo Chen telah mengharapkan kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa dari War Abomination. Melihat pemandangan ini pada saat ini, tentu saja tidak akan ada kejutan bab 1096, membunuh kebencian, cara yang luar biasa. Nama, Sistem Super, Kultivasi satu klik saya penulis, Wen Jian Zhongnan. Plus mematikan mengatur ulang, benda ini sangat mampu menyembuhkan diri sendiri. Di alun-alun kota Dewa Ras Roh Kudus, Ji Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, bisakah putra dewa menangani benda itu? Dia juga pernah mendengar nama mengerikan dari kekejian perang, tetapi dia tidak menyangka bahwa Luo Chen benar-benar akan melawan kekejian perang. Sebagai senjata dari klan boneka kuno, kebencian perang ini tidak mudah untuk dipecahkan. Terutama setelah melihat kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa dari kebencian perang, bahkan jika Ji Chen sangat mempercayai kekuatan Luo Chen, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup saat ini. King Xi tahu karakteristik kekejian perang. Karena dia tidak menghentikan Sheng Xi, dia pasti yakin tentang hal itu. Ji Ruhai juga sedikit khawatir, tetapi dia tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, Zhang Qingxi dan Luo Chen berani tinggal untuk menghadapi kekejian perang. Mungkin tidak ada tindakan balasan. Di alam rahasia, Luo Chen mundur setelah satu pukulan, menghindari tali besi yang dilemparkan kepadanya oleh kekejian perang. Melihat tubuh besar kekejian perang, tidak ada ekspresi di wajahnya. Itu memang senjata perang dari klan boneka kuno. Kemampuan penyembuhan diri ini sungguh menakjubkan, kata Luo Chen tiba-tiba, dengan perasaan yang agak tidak dapat dijelaskan dalam nadanya. Adik muda, kamu seharusnya punya solusi. Zhang Qingxi tersenyum mendengar kata-kata itu, nadanya tenang. Dia telah melihat kekuatan Luo Chen. Meskipun kemampuan penyembuhan diri dari kebencian perang ini luar biasa, sulit bagi Luo Chen untuk menimbulkan rintangan apapun. Luo Chen tidak menjawab, tetapi senyum di wajahnya bahkan lebih buruk. Saat berikutnya, sosok Luo Chen menghilang di tempat, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya di udara langsung meledak, berubah menjadi badai energi pedang berdarah, langsung menutupi kebencian perang. Pedang kecil berdarah yang mewakili keinginan untuk membunuh ilmu pedang muncul dari tengah alis Luo Chen, dan langsung mewarnai kabut di sekitarnya. Menjadi merah darah, pedang dunia bunuh. Ini adalah jurus yang diciptakan Luo Chen setelah benar-benar memadukan keinginan membunuh kendo yang telah dipahaminya dengan dunia pedang. Dibandingkan dengan dunia pedang yang diciptakan oleh leluhur, kekuatan dunia pedang yang dipadukan dengan keinginan membunuh kendo secara alami lebih dari satu. Melihat gerakan Luo Chen, Zhang Qingxi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip di matanya. Dia juga telah berlatih di dunia pedang, tetapi dia masih tidak dapat menyatu dengan niat pedangnya sendiri seperti Luo Chen. Bahkan jika dia memiliki tulang pedang yang patah, lebih mudah daripada Luo Chen untuk mengendalikan niat pedang, tetapi namun, dia tidak dapat menggabungkan niat pedang yang hancur dengan dunia pedang. Kekejian perang itu diselimuti oleh dunia pedang yang menyatu dengan keinginan membunuh pedang. Banyak luka muncul di tubuhnya seketika. Darah hijau keruh meledak di udara, dan kabut darah memenuhi tenda, tetapi kabut darah belum sempat menyebar. Dia dicekik hingga tak bernyawa oleh energi pedang berikutnya, dan sama sekali tidak dapat menimbulkan pengaruh apapun pada sekelilingnya. Dan karena pengaruh keinginan membunuh pedang, kecepatan penyembuhan diri dari kekejian perang ditekan ke tingkat yang sangat lambat, dan segera, kekejian perang yang besar itu menyusut menjadi lingkaran besar di bawah serangan Luo Chen. Sangat kuat, di atas alun-alun kota Dewa Ras Roh Kudus, seorang jenius tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Mereka semua telah mendengar tentang gelar kekejian perang, dan mereka juga telah melihat kemampuan penyembuhan diri yang luar biasa yang ditunjukkan oleh kekejian perang sebelumnya. Namun, di bawah serangan Luo Chen, kekejian perang itu bahkan tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri, tubuh aslinya yang bengkak dan besar langsung terpotong. Bukan hanya para jenius itu, bahkan para petinggi dari berbagai kekuatan pun tak kuasa menahan rasa sedikit lebih terkejut. Kekejian perang tidaklah mudah untuk dihadapi. Kalau tidak, Anda mungkin akan mendapatkan reputasi yang buruk, tetapi Luo Chen berhasil menekan kekejian perang dalam waktu singkat. Meskipun luka semacam ini hanyalah luka kecil yang tidak berbahaya bagi kekejian perang, tetapi mampu menekan kebencian perang dengan kekuatannya sendiri, rekor seperti itu sudah cukup membuat Luo Chen bangga. Luo Chen tidak tahu pikiran orang luar. Setelah menekan kebencian perang, Luo Chen tidak ragu untuk mengeluarkan pil roh ungu dari cincin semesta dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat berikutnya,
Lautan kesadaran Luo Chen bergolak, pedang rahasia jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari lautan pengetahuan diri, menusuk ke arah kebencian perang. Ini adalah tangan belakang Luo Chen. Meskipun kekejian perang adalah boneka yang diciptakan oleh klan boneka kuno, makhluk terlarang ini bukanlah mayat berjalan tanpa kebijaksanaan. Setiap kekejian perang memiliki satu atau bahkan beberapa jiwa yang sangat kuat sebagai dominasinya. Hanya dengan cara ini dapat dijamin bahwa kekejian perang dapat mengerahkan kekuatan penuhnya. Dan alasan mengapa Luo Chen menggunakan dunia pedang sebelumnya hanya berpikir bahwa dengan bantuan keinginan untuk membunuh pedang, jiwa dalam kekejian perang dipaksa ke satu tempat, sehingga dia bisa menyelesaikannya. Mengikuti gerakan Luo Chen, kebencian perang juga tampaknya menyadari bahaya, dan lapisan perisai yang terjerat tiba-tiba muncul di depannya, mendistorsi cahaya di sekitarnya. Itulah perisai jiwa yang dimiliki oleh kekejian perang. Sebagai mesin perang teroris yang diciptakan oleh boneka kuno, kelemahan kekejian perang telah dilindungi semaksimal mungkin. Kemampuan penyembuhan dirinya yang luar biasa diberikan oleh boneka kuno untuk melindungi dari serangan fisik, dan perisai jiwa adalah sarana pertahanan terhadap serangan jiwa yang diberikan boneka kuno kepada mereka saat mereka menciptakan kekejian perang. Perisai jiwa, Luo Chen mencibir, dengan sedikit penghinaan di matanya. Di depan kehendak Kendo, pertahanan jiwa adalah lelucon, dan sebagian besar metode pertahanan jiwa tidak dapat mencegah serangan niat pedang sama sekali. Bagaimanapun, kehendak Kendo memiliki kekuatan untuk memotong bahkan kehampaan, dan secara alami tidak dapat dipahami untuk memotong sarana pertahanan jiwa. Dan apa yang dimiliki Luo Chen bukanlah kehendak Kendo biasa, kehendak Kendo yang dimilikinya adalah salah satu dari 5 kehendak Kendo teratas, kehendak Kendo pembunuh. Kehendak pedang pembunuh sangat terkendali terhadap jiwa, dan Luo Chen menggabungkan kehendak pedang pembunuh dengan pedang rahasia jiwa, bagaimana perisai jiwa kekejian perang dapat mencegah serangannya. Benar saja, di bawah tatapan Luo Chen, pedang rahasia jiwa yang dia potong dengan mudah menembus perisai jiwa tubuh kekejian perang, langsung tenggelam dalam tubuh besar kekejian perang, dengan gila mencekik kekejian perang dan terbunuh di dalam tubuh. Kendo akan memaksa jiwa-jiwa berkumpul bersama. Segera, napas kehidupan yang dipancarkan oleh kebencian perang menghilang, dan hanya tubuhnya yang besar berdiri di tempatnya, seperti gunung daging yang tidak mau bergerak. Luo Chen melirik kekejian perang yang telah sepenuhnya kehilangan napas hidupnya, dan sekali lagi mengeluarkan pil roh ungu dari cincin Qian Kun dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kulit pucat Chen menjadi jauh lebih baik. Meskipun Luo Chen membunuh kekejian perang dengan pedang rahasia jiwa yang menggabungkan keinginan membunuh Kendo, konsumsinya sendiri juga sangat mengkhawatirkan, terutama konsumsi kekuatan jiwa. Bahkan jika alam jiwa Luo Chen sangat tinggi, kekuatan jiwanya hampir habis. Kalau saja Luo Chen tidak meminum pil roh ungu terlebih dahulu, aku khawatir kalau dia tidak bisa meredam kebencian perang itu, kekuatan jiwanya pasti sudah terkuras habis terlebih dahulu, baru dia akan pingsan di tempat. Luo Chen tidak tahu bahwa tindakannya telah menyebabkan guncangan di alun-alun kota Dewa Ras Roh Kudus. Itu adalah kekejian perang, makhluk terlarang yang diciptakan oleh klan boneka kuno. Di zaman kuno, saya tidak tahu berapa banyak penguasa ras yang jatuh ke tangan makhluk terlarang seperti itu. Meskipun Luo Chen hanya menghadapi satu kekejian perang, dan tidak menghadapi pemandangan mengerikan dari ribuan kelompok kekejian perang dalam catatan sejarah kuno, tetapi meskipun demikian, itu sudah cukup untuk membunuh satu kekejian perang. Betapa menakjubkan kekuatan Luo Chen. Bagaimanapun, Luo Chen hanyalah Raja Bela Diri tingkat ke-9. Ketika Raja Bela Diri tingkat ke-9 biasa menghadapi kekejian perang, dia mungkin bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan, jadi bagaimana dia bisa dipenggal. Wawasan yang luar biasa, gaya bertarung yang luar biasa, Jianzong benar-benar mengambil harta karun kali ini. Di alun-alun, seorang lelaki tua tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hal yang paling mempesona tentang pembunuhan kebencian perang Luo Chen bukanlah kekuatannya, tetapi gaya bertarungnya. Dia menggunakan hampir semua kekuatannya di tempat yang seharusnya, tanpa tindakan ekstra sedikit pun. Pertama-tama, setelah mengetahui detail kekejian perang, dia langsung menggunakan cara untuk memaksa jiwa dalam kekejian perang ke satu tempat, dan kemudian menggunakan metode serangan jiwa untuk memusnahkannya dalam satu gerakan. Tentu saja, tidak mengherankan bahwa gaya bertarung semacam ini muncul di hadapan mereka, generasi tua yang kuat, tetapi Luo Chen yang masih sangat muda telah menguasai gaya bertarung semacam ini, yang menunjukkan bakat Luo Chen.
Aku tidak tahu apakah pemuda itu terlahir untuk sangat bersemangat dalam bertarung atau dia telah menyimpulkan pengalaman bertarung yang kaya ini setelah pertempuran yang panjang. Orang tua itu menghela nafas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Jiruhai, yang tidak jauh, dengan mata terbuka dan tersenyum, dan dia tidak bisa menahan rasa cemburu. Terlepas dari apakah naluri alami Luo Chen untuk bertarung itu menakjubkan atau diperoleh melalui pelatihan yang diperoleh, bakat bertarung Luo Chen telah melampaui banyak jenius. Ditambah dengan kekuatan Luo Chen sendiri, selama Luo Chen tidak jatuh, di masa depan, Tian Jiao di daratan pasti akan mendapat tempat di Luo Chen. Jika aku melawan putra, aku khawatir tidak ada 3 gerakan di tangan putra. Ji Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, matanya penuh kekaguman. Dia tahu bahwa Luo Chen sangat kuat. Dia telah meninggalkannya ketika dia berada di kota kuno Qianlong, tetapi dia tidak menyangka bahwa tidak lama kemudian Luo Chen benar-benar meninggalkannya, membiarkannya menghubungkan Luo. Tidak dapat melihat punggung Chen. Tidak jauh dari Jiruhai, Luo Qingsui dan yang lainnya berkumpul bersama. Mata gadis berpakaian ungu Wen Xuan membelalak, menatap Luo Chen di tirai cahaya, seolah melihat monster. Kekuatan Tuan Luo lebih kuat lagi. Kingzi menarik napas dalam-dalam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Di awal kediaman penguasa iblis, kekuatan Luo Chen sudah sangat menakjubkan. Boneka baja yang tidak berdaya itu dipotong oleh Luo Chen dengan satu pedang, dan Luo Chen bahkan lebih menunjukkan jalan untuk menyempurnakan pikirannya. Dari tekad yang luar biasa, Luo Chen hari ini tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Lagi pula, ancaman teori boneka besi di Istana Raja Iblis Sage Dong jauh lebih sedikit daripada kekejian perang. Kingsui, kapan Tuan Luo akan kembali ke keluarga Luo? Fang Mingsui juga memiliki sedikit kengerian di wajahnya, tetapi dia segera memikirkan hal lain dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya ke Luo Qingsui. Luo Chen adalah adik laki-laki Luo Qingsui sendiri, dan dia juga memiliki darah keluarga Luo. Dengan bakat Luo Chen, seseorang dari keluarga Luo seharusnya maju untuk membawa Luo Chen kembali ke keluarga Luo. Namun, Luo Chen selalu meninggalkan keluarga Luo, dan bahkan menjaga jarak dari berbagai kekuatan ras manusia. Karena adanya perselisihan antara leluhur pedang dan beberapa ras manusia tingkat tinggi, kontradiksi antara sekte pedang dan ras manusia tidaklah kecil. Meskipun sekte pedang benar-benar netral, tidak diragukan lagi ras manusia adalah yang paling tidak mungkin menjadi bagian dari sekte pedang. Selama ras manusia tingkat tinggi itu masih berada di dalam ras manusia, Jianzong tidak akan pernah bisa mendekati ras manusia. Dalam keadaan seperti ini, Luo Chen dan Jianzong menjadi sangat dekat, yang merupakan kerugian besar bagi ras manusia dan keluarga Luo. Aku tidak tahu, Luo Qingsui menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada tenang, orang-orang di klan itu mungkin ingin menggunakan Xiao Chen untuk memenangkan Jianzong, jadi mereka tidak terburu-buru untuk menghubungi Xiao Chen. Mengenai kapan Xiao Chen berencana pergi, keluarga Luo, maka Xiao Chen harus memutuskan sendiri. Tidak bersalah. Fang Mingsui mengumpat dengan suara rendah. Sebagai wanita kedua dari keluarga Fang, dia tahu betul sebab dan akibat dari insiden itu. Leluhur pedang adalah korban dari awal hingga akhir, dari awal hingga bertahan. Dalam serangan balik berikutnya, Jianzu dipaksa selangkah demi selangkah oleh ras manusia tingkat tinggi hingga akhirnya dia meninggalkan ras manusia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa selama ras manusia tingkat tinggi masih berada di ras manusia selama sehari, leluhur pedang tidak akan pernah memiliki persinggungan dengan ras manusia, dan sebagai kekuatan yang diciptakan oleh leluhur pedang, selama leluhur pedang tidak berbicara, bagaimana sekte pedang dapat memiliki persinggungan dengan ras manusia? Keluarga Luo ingin memanfaatkan keberadaan Luo Chen untuk memanfaatkan Jianzong, itu hanyalah mimpi. Lagi pula, bahkan jika posisi Luo Chen di sekte pedang lebih tinggi, bagaimana mungkin lebih tinggi dari leluhur pedang sendiri? Kalian harus tahu bahwa leluhur Jian belum jatuh. Orang itu hanya terjebak sementara di ruang aneh di antara 6 reinkarnasi, dan dia mungkin keluar dari perangkap kapan saja. Luo Qingsui hanya tersenyum ketika mendengar ini. Dia tidak tahu keluhan macam apa yang ada antara Jianzong dan ras manusia, dan dia tidak ingin mengerti. Jika Luo Chen bersedia kembali ke keluarga Luo, maka Luo Chen akan kembali ke keluarga Luo cepat atau lambat. Luo Chen tidak mau, jadi mengapa dia harus memaksanya? Luo Qingsui mengatakan bahwa dia memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap keluarga Luo dari Akademi Qiankun. Bagaimanapun,
dia tidak dibesarkan di keluarga Luo dari Akademi Qiankun sejak dia masih kecil. Keluarga Luo dari kota Lingyun lah yang benar-benar membuatnya merasa, bukan keluarga Luo dari Akademi Qiankun. Alasan mengapa dia memilih untuk kembali ke keluarga Luo di Akademi Qiankun hanya karena Luo Jingcheng, leluhur keluarga Luo, maju sendiri, dan dia memilih untuk kembali ke keluarga Luo di Akademi Qiankun. Oleh karena itu, Luo Qingsui tidak akan mengganggu keputusan Luo Chen. Jika Luo Chen tidak mau kembali ke keluarga Luo di Akademi Qiankun, dia tidak akan banyak bicara. Luo Chen tidak tahu situasi eksternal. Setelah menyempurnakan efek pil roh ungu, Luo Chen mengalihkan pandangannya ke mayat yang membenci perang di depannya, dengan sedikit senyum di matanya. Meskipun kekejian perang sangat sulit untuk dihadapi, ada banyak harta di tubuhnya. Dia tetap melakukan petualangan ini karena dia menginginkan harta kekejian perang. Sekarang kekejian perang telah terbunuh, dia secara alami harus mengumpulkan rampasannya sendiri. Luo Chen berdiri di depan tubuh besar yang dibenci perang, dan di sampingnya adalah Zhang Qingxi yang menyapu pertempuran untuknya. Kakak, jangan terlalu berhati-hati. Luo Chen tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Zhang Qingxi masih memegang pedang bernyanyi es dan bersikap hati-hati terhadap sekelilingnya. Ada sangat sedikit makhluk lain di tempat di mana kebencian perang muncul. Lagi pula, selama kamu tetap dekat dengan tabu ini, semua makhluk akan ditelan olehnya dan berubah menjadi bagian dari tubuhnya. Terlalu aneh di sini bahwa Dianbo muncul, dan sekarang ada kebencian perang lagi. Tidak ada yang tahu apakah sesuatu yang aneh akan terjadi lagi. Zhang Qingxi berkata dengan suara serius, "Junior, kamu cepatlah untuk berperang. Inti dari kebencian diambil, dan kemudian kita pergi dari sini." Zhang Qingxi tahu alasan mengapa Luo Chen tetap tinggal. Itu adalah inti yang tersembunyi di tubuh kebencian perang. Itulah sumber kekuatan kebencian perang, dan efeknya juga hebat. Apakah itu memurnikan dan menyerapnya atau menggunakannya sebagai basis arai, itu dapat memberikan efek yang baik. Luo Chen mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan menjatuhkan pedang pada War Abomination. Setelah dimusnahkan oleh pedang rahasia jiwanya, War Abomination masih mempertahankan kemampuan penyembuhan dirinya sendiri yang luar biasa, tetapi ia kehilangan bimbingan jiwa. Kemampuan penyembuhan dirinya tidak berpengaruh sama sekali. Oleh karena itu, pedang Luo Chen dengan ringan dan dapat diprediksi meninggalkan luka yang sembuh perlahan pada War Abomination, dan melalui luka itu, orang bisa melihat sepotong darah di War Abomination, dilindungi oleh tulang-tulang logam. Kristal, itulah inti dari kebencian perang. Itu juga merupakan sumber kekuatan perang Abomination. Kemampuan penyembuhan diri dari perang Abomination yang besar dan energi yang dikonsumsi oleh tindakan berasal dari inti kecil itu. Telapak embrio pedang diketuk dengan ringan, dan tulang-tulang yang mengandung logam yang dibenci perang dipisahkan. Luo Chen mengambilnya dan langsung mengambil kristal berwarna darah dan memegangnya di tangannya. "Ayo pergi." Setelah menyingkirkan kebencian hati perang, Zhang Qingxi, yang bergegas ke sisi Luo Chen, mengangguk, dan langsung mengeluarkan token dan menghancurkannya. Sebuah portal ruang angkasa gelap muncul dari udara tipis, dan Luo Chen hendak melangkah ke dalamnya, dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang mengguncang langit dari kedalaman kabut tebal. Raungan yang mengerikan mengguncang ruang angkasa, dan portal ruang angkasa di depan Luo Chen hancur dalam sekejap, dan Luo Chen dan Zhang Qingxi juga mengalami pendarahan dari mulut dan hidung mereka, dan wajah mereka sangat pucat. Sialan, setelah melihat pemandangan ini, ekspresi Jiruhai menjadi sangat jelek, dan dia langsung menghunus pedang panjang di pinggangnya untuk memasuki alam rahasia. "Pak Tuaji, tenanglah." Melihat gerakan Jiruhai, Changling, lelaki tua dari suku Roh Kudus, segera berhenti di depan Jiruhai, dan berkata dengan suara yang dalam, "Alam rahasia tidak akan bisa menampung orang kuat legendaris itu. Jika kau masuk, kau hanya akan menghancurkan alam rahasia itu berkeping-keping, lalu semua yang ada di alam rahasia itu akan hilang dalam pusaran ruang angkasa, apalagi menyelamatkan orang suci sekte pedangmu." Jiruhai menjadi tenang ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan dingin, "Masalah ini, klan Roh Kudus harus memberiku penjelasan dari sekte pedang. Jika terjadi kecelakaan antara gadis puisi dan anak suci, sekte pedangku akan datang sendiri ke pintu untuk meminta penjelasan." Setelah mengatakan ini, Jiruhai berhenti sejenak, dan berkata dengan ekspresi dingin, "Putra suci adalah adik lelaki dari leluhur sekte pedangku. Jika putra suci mengalami kecelakaan, leluhur pasti akan datang sendiri." Mendengar kata-kata Jiruhai, ekspresi Changling juga berubah. Leluhur kecil sekte pedang tidak bernama,
dan keberadaan puncak alam leluhur adalah yang paling kuat di alam leluhur. Faktanya, Sekte Pedang mampu mempertahankan posisi transenden di daratan, kecuali selain keberadaan leluhur Jian, keberadaan yang tidak disebutkan namanya juga merupakan alasan yang sangat penting. Terutama pedang Wuming Dao jauh lebih pendek dari leluhur Jian. Di bawah alam yang sama, kekuatan Wuming bahkan lebih tinggi dari leluhur Jian. Tanpa nama dari kultivasi puncak alam leluhur sepenuhnya layak untuk pembangkit tenaga listrik tak terkalahkan yang langka di alam leluhur. Jika Wuming benar-benar mengunjungi pintu secara langsung, suku Roh Kudus hanya akan meminta leluhur di atas alam leluhur yang bergerak untuk meninggalkan gerbang. Tetapi jika leluhur itu khawatir, tidak ada yang bisa menjamin bahwa leluhur Jian akan datang ke rumah untuk menyelesaikan akun lama setelah keluar dari masalah. Bagaimanapun, prestise leluhur Jian berakar dalam di hati orang-orang. Saya akan segera mengirim seseorang untuk menyelamatkan. Tanpa ragu-ragu, Chang Ling langsung menghancurkan token di pinggangnya, dan sosoknya menghilang. Di sisi lain, ekspresi Luo Qingsui juga berubah, dan hawa dingin yang mencengangkan dilepaskan di sekujur tubuhnya, membentuk lapisan es tebal di tanah. Orang tua dari ras Roh Kudus yang duduk di atas melihat penampilan Luo Qingsui yang tidak normal, dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Dia tiba-tiba bereaksi. Selain menjadi orang suci Sekte Pedang, Luo Chen juga merupakan anggota keluarga Luo dari Akademi Semesta. Hal terpenting adalah bahwa Luo Chen adalah darah bajingan Luo Jingcheng. Jika Luo Chen benar-benar mengalami kecelakaan, bajingan di Luo Jingcheng itu harus membuat masalah dengan ras Roh Kudus. Meskipun Luo Jingcheng hanya basis kultivasi di tahap awal alam legendaris, saudaranya Luo Lingyun sudah berada di puncak alam legendaris. Hanya butuh setengah langkah untuk melangkah ke keberadaan alam leluhur. Bahkan berbicara tentang kekuatan saja, Luo Lingyun sudah bisa bersaing melawan leluhur yang kuat. Luo Jingcheng melakukan tembakan melawan klan Roh Kudus, dan Luo Lingyun tidak bisa tinggal diam. Begitu Luo Lingyun mengambil tindakan, seluruh keluarga Luo Akademi Qiankun akan langsung menentang klan Roh Kudus. Yang lebih penting, 4 keluarga besar Akademi Qiankun akan berada dalam semangat yang sama. Begitu ras Roh Kudus dan keluarga Luo ditentang, itu berarti klan Roh Kudus akan sepenuhnya harmonis. Akademi Qiankun jahat. Sebagai institusi tertinggi umat manusia, para murid Akademi Qiankun ada di seluruh umat manusia, dan bahkan di antara ras yang memiliki hubungan baik dengan umat manusia, ada juga siswa Akademi Qiankun. Dengan pengaruh Akademi Qiankun, jika ras Roh Kudus dan Akademi Qiankun berselisih, itu akan cukup untuk membuat ras Roh Kudus eksternal pengaruhnya turun setidaknya 30%. Nak, kamu harus bertahan. Orang tua dari ras Roh Kudus melihat pemandangan yang diproyeksikan oleh token Zhang Qingxi di tirai cahaya dan tidak bisa menahan diri untuk berdoa secara rahasia. Selama Luo Chen tidak mengalami kecelakaan, bahkan jika Zhang Qingxi jatuh ke alam rahasia itu, ras Roh Kudus dapat dengan mudah mengatasinya. Bagaimanapun, meskipun Zhang Qingxi adalah wanita tertua dari keluarga Zhang di domain pedang, identitasnya tidak diragukan lagi jauh lebih buruk daripada Luo Chen. Pada saat itu, klan Roh Kudus hanya perlu memberikan kompensasi untuk mengungkap masalah tersebut, tetapi jika Luo Chen mengalami kecelakaan, ras Roh Kudus tidak akan berakhir dengan baik. Luo Chen tidak tahu situasi dunia luar. Pada saat dia mendengar raungan itu, ekspresi Luo Chen menjadi sangat serius. Tanpa ragu-ragu, dia melindungi Zhang Qingxi di belakangnya dan langsung membuka saluran untuk mendominasi ruang. Hei Tan, Luo Chen melihat ke arah suara itu, dan berkata dengan suara yang dalam, tolong aku. Inti hati yang baru saja kudapatkan adalah milikmu, dan semua yang ada di benda dalam kabut itu adalah milikmu. Luo Chen tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, dia memiliki boneka pengganti dan tidak akan jatuh di sini, tetapi jika dia bisa menyelamatkan hidupnya, Luo Chen tentu saja tidak akan menyia-nyiakan boneka pengganti dan gulungan teleportasi titik tetap yang berharga. Bagaimanapun, dia telah mengundi begitu banyak lotre, dan hanya mendapatkan boneka pengganti dan gulungan teleportasi titik tetap setuju. Suara Heitan datang dari ruang yang mendominasi. Saat berikutnya, tubuh besar naga api penyucian terbang keluar dari ruang yang mendominasi. Kekuatan naga yang mengerikan dilepaskan, dan bahkan kabut tebal di sekitarnya menjadi lebih tipis, tidak dapat lagi menghentikan persepsi Luo Chen. Di ujung kabut tebal, Luo Chen samar-samar melihat naga merah besar tergeletak di tanah, dan tampaknya ada lava yang mengalir di pupil naga emas. Jelas, auman tadi berasal dari naga merah.
Itu hanya naga api lava, kata Heitan dengan sedikit penghinaan di matanya, berani menyakiti keturunan tuanku, meramal tidak baik. Saat dia berkata, sayap naga besar Heitan terbuka dalam sekejap, seperti naga hitam yang sekarat dari dunia, mendesing menuju naga api lava. Ini adalah pertama kalinya bagi Luo Chen melihat arang hitam seperti itu. Dia belum pernah melihat penampilan yang begitu megah seperti arang hitam. Long Wei yang dipancarkannya bahkan membuat Luo Chen merasa tercekik. Ini Heitan, Zhang Qingxi berkata dengan ekspresi lemah, berdiri di belakang Luo Chen. Dia telah melihat Heitan beberapa kali, dan bahkan melihat Heitan digendong Luo Chen sebagai anak ayam di tangannya. Sekarang melihat penampilan Heitan yang agung, dia merasa sedikit tidak nyata untuk sementara waktu. Luo Chen juga menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Dia juga pertama kali melihat batu bara hitam seperti itu. Naga api penyucian ini selalu dalam kesannya hanya seekor naga hitam yang rakus dan tidak bermoral. Baru sekarang Luo Chen menyadari bahwa meskipun Heitan selalu menjadi naga hitam yang rakus dan aktif di depannya, tubuhnya adalah naga api penyucian yang ada di puncak 6 reinkarnasi dan cemburu pada orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Dia mampu memegang Heitan di tangannya hanya karena dia adalah penguasa ruang, dan ketika dia menembak Heitan, kekuatan Heitan akan secara otomatis disegel. Di atas kota ras Roh Kudus, lelaki tua dari ras Roh Kudus yang cemas di dalam hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Melihat sosok di layar yang menutupi langit dan matahari, sepertinya ada arang hitam yang tumpah dari Long Wei bahkan di seluruh layar, dan kehilangan suaranya. Berkata, naga api penyucian. Dibandingkan dengan naga api penyucian, naga api lava yang meraung sebelumnya sama lemah lembutnya seperti kucing. Bagaimanapun, naga api lava hanyalah spesies subnaga dengan bagian dari garis keturunan naga. Kekuatannya mengerikan, tetapi naga api lava dewasa tidak berada di alam master suci, dan naga api penyucian adalah keberadaan teratas di antara 6 reinkarnasi, bahkan jika itu kuat di alam leluhur. Mereka yang menghadapi naga api penyucian dewasa juga akan merasa sulit, dan jika mereka ceroboh, mereka akan jatuh ke tangan naga api penyucian. Meskipun naga api penyucian yang dipanggil Luo Chen tampaknya masih dalam tahap awal, meskipun begitu, itu bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh naga api lava. Chang Ling, yang sedang memobilisasi Master Ras Roh Kudus, juga melihat pemandangan di atas tirai cahaya, wajahnya menjadi sangat aneh, dan butuh waktu lama sebelum dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan emosi, sungguh monster kecil, bahkan naga api penyucian dapat ditundukkan. Naga api penyucian adalah eksistensi teratas di antara 6 reinkarnasi. Bahkan para leluhur yang kuat tidak berani mengatakan bahwa mereka akan memenangkan pertempuran saat menghadapi naga api penyucian. Ada naga api penyucian yang mengawal, dapat dikatakan bahwa masa depan Luo Chen tidak memiliki pasang surut. Selama Anda terus berlatih selangkah demi selangkah, dengan bakat Luo Chen, pencapaian terendah adalah alam leluhur. Jiruhai juga merasa lega melihat pemandangan ini, ekspresi cemas aslinya menghilang. Luo Chen benar-benar memiliki naga api penyucian untuk mengawalnya, yang benar-benar mengejutkannya, meskipun kemunculan naga api penyucian berarti Luo Chen pasti memiliki kekuatan besar lainnya di belakangnya, dan kekuatannya bahkan melebihi Jianzong. Tetapi Jiruhai tidak peduli tentang ini, karena menurutnya, sudah cukup bagi Luo Chen untuk mengakui identitasnya sebagai putra suci Sekte Pedang. Mengenai apakah Luo Chen adalah keturunan dari kekuatan lain, Jiruhai tidak peduli, karena dia sudah lama tahu bahwa Luo Chen tidak akan memangku posisi Master Sekte Pedang. Bagaimanapun, Luo Chen memiliki darah keluarga Luo. Bahkan jika Jianzong tidak keberatan dengan Luo Chen menjadi Master Sekte Pedang, tidak mungkin bagi keluarga Luo untuk membiarkan Luo Chen bertanggung jawab atas Sekte Pedang. Tidak mungkin untuk mendekati ras manusia. Jika Luo Chen menjadi Master Sekte Pedang, itu hanya akan membuat keluarga Luo kehilangan seorang jenius teratas, dan orang-orang dari keluarga Luo bukanlah orang bodoh, bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu. Ekspresi Luo Qingsui juga banyak berubah, dan hawa dingin yang terpancar dari tubuhnya menghilang. Dia telah melupakan keberadaan arang hitam sebelumnya. Dengan arang hitam yang menyertainya, mustahil bagi naga api lava untuk melukai Luo Chen. Faktanya, seperti yang dibayangkan Luo Qingsui dan yang lainnya, itu menghancurkan saluran ruang angkasa dengan raungan, dan secara langsung melukai naga api lava milik Luo Chen dan Zhang Qingxi. Tidak ada perlawanan sama sekali di depan Heitan. Cakar naga tajam milik Heitan langsung menghancurkan kepalanya, membunuhnya dengan satu pukulan.
Melihat pemandangan ini, Luo Chen sama sekali tidak terkejut. Naga api penyucian adalah salah satu eksistensi teratas dari klan naga, yang mampu menghadapi klan naga sejati secara langsung, sedangkan naga api lava hanyalah spesies subnaga dengan beberapa garis keturunan klan naga. Di bawah tekanan darah, naga api lava dapat menampilkan 1/10 dari kekuatannya. Terlebih lagi, kekuatan Heitan awalnya lebih kuat dari naga api lava, dan ditambah dengan tekanan darah, wajar saja jika naga api lava itu terbunuh dengan satu pukulan. Setelah membunuh naga api lava dengan satu pukulan, Heitan melirik tubuh naga api lava dengan jijik, mengeluarkan kristal dari jantungnya dan melemparkannya ke mulutnya, lalu mengalihkan pandangannya ke Luo Chen dan berkata, "Tuanku hati." Luo Chen tersenyum ketika mendengar kata-kata itu, dan melemparkan inti jantung yang diambil dari kekejian perang ke Heitan, dan berkata, "Terima kasih." Hah, hal-hal semacam ini, kamu bahkan tidak bisa menghangatkan tuanku. Heitan mendengus ketika mendengar kata-kata itu, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan ini akan membantumu kali ini karena kekuatanmu dan itu." Ada celah besar antara naga api lava, tetapi dalam analisis terakhir, kali ini adalah petualanganmu sendiri. Jika kamu menghadapi situasi ini lain kali, kamu menemukan cara untuk melarikan diri sendiri, tuan ini tidak akan membantumu. Heitan juga khawatir tentang ketergantungan Luo Chen padanya. Bagaimanapun, Heitan tahu seberapa kuat kekuatannya. Meskipun dia hanya puncak dari alam guru suci, jika dia benar-benar ingin bertarung, bahkan pembangkit tenaga listrik dari puncak legendaris bukanlah lawannya. Bagaimanapun, dia adalah binatang kontrak yang mendominasi, bagaimana mungkin dia tidak memiliki beberapa kartu di dasar kotak. Dan jika Luo Chen bergantung padanya, itu pasti akan berdampak besar pada peningkatan kekuatan Luo Chen. Luo Chen telah lulus ujian mendominasi ruang dan telah menjadi penerus ke-9 dari pemiliknya, dan mungkin menjadi pemiliknya. Jika peningkatan kekuatan Luo Chen terpengaruh karena penerusnya yang sebenarnya, itu pasti akan dihukum oleh tuannya saat itu. Luo Chen mengangguk, dia tentu tahu maksud Heitan. Sebenarnya, kali ini dia tidak menyangka masih ada naga api lava di lembah ini, dan naga itu telah bersembunyi di kegelapan, hanya untuk bergerak tiba-tiba ketika dia hendak pergi. Naga api lava akan diserahkan kepadamu. Heitan tidak banyak bicara ketika dia melihat gerakan Luo Chen. Xiao dan mengarahkan jarinya ke tubuh naga api lava yang tidak jauh, dan berkata, "Meskipun aku mengambil inti kristal darah naga yang paling berharga dari naga api lava itu, tetapi darah naga yang tersisa seharusnya cukup bagimu untuk menyelesaikan pendinginan darah naga. Adapun daging naga itu juga dapat digunakan untuk memperkuat tubuh fisikmu, meskipun agak tidak enak. Efeknya tidak buruk." Luo Chen berkedut di sudut mulutnya. Dia juga memiliki mayat piton penelan bulan di cincin semestanya. Awalnya, dia berencana untuk menggunakan darah ular piton penelan bulan dan beberapa bahan obat untuk menyelesaikan penempaan tubuh untuk dirinya sendiri. Tetapi sekarang dia memiliki naga api lava sebagai pilihan yang lebih baik, dia tentu saja tidak akan memilih ular piton penelan bulan. "Lupakan saja ular kecil di cincin semestamu," kata Heitan ketika dia melihat ekspresi Luo Chen. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, meskipun ular kecil itu memiliki sebagian darah naga, ia bahkan memiliki yalong. Itu tidak sebagus ini. Menggunakan darah ular kecil itu untuk memadamkan tubuh jelas tidak seefektif darah naga. Luo Chen mengangguk, mengeluarkan cincin semesta lagi, menyimpan tubuh naga api lava, dan kemudian berkata kepada Zhang Qingxi, "Kakak, ayo pergi." Untungnya, hanya satu dari mereka yang menghancurkan token sebelumnya. Jika tidak, mereka tidak tahu bagaimana cara pergi sekarang. Zhang Qingxi mengangguk, dan langsung menghancurkan token di tangannya, dan pusaran air gelap muncul di depan mereka. Melihat ini, Heitan langsung membuka lorong yang mendominasi ruang dan menghilang, sementara Luo Chen dan Zhang Qingxi berjalan berdampingan ke lorong ruang di depan mereka, menghilang. Di alun-alun kota Dewa Ras Roh Kudus, Luo Chen dan Zhang Qingxi diam-diam muncul di hadapan semua orang. Luo Chen dan Zhang Qingxi meninggalkan alam rahasia terakhir. Para jenius yang tinggal di alam rahasia sebelumnya dan tidak pergi untuk pertama kalinya menerima pemberitahuan dari klan Roh Kudus ketika Luo Chen dan Zhang Qingxi bertemu dengan naga api lava dan langsung menghancurkan tatanan. Kartu itu pergi. Setelah Luo Chen dan Zhang Qingxi muncul, lorong ruang di belakang mereka dengan cepat menutup dan menghilang. "Xiao Chen, kamu baik-baik saja?" Luo Qingsui menyambutnya sedini Luo Chen muncul, dengan ekspresi khawatir. "Jangan khawatir, tidak apa-apa,"
Luo Chen berkata sambil tersenyum. Luo Qingsui menghela napas lega ketika mendengar kata-kata itu, dan mengalihkan pandangannya ke Zhang Qingxi di samping Luo Chen. Adik muda, siapa ini? Zhang Qingxi tidak dapat menahan diri untuk bertanya, melihat Luo Qingsui menatapnya, tetapi dia merasa gugup tanpa alasan. Ini adik perempuanku. Luo Chen tidak menyadari keanehan Zhang Qingxi, dan tersenyum, kakak senior, kamu lebih muda dari kakak Sue. Panggil saja kakak Sue seperti aku. Mata Luo Qingsui berbinar ketika mendengar kata-kata itu, matanya menyapu Zhang Qingxi dan Luo Chen, dan matanya menjadi sedikit aneh. Apakah kepala elem kakaknya akan disingkirkan? Luo Chen tidak tahu apa yang dipikirkan Luo Qingsui. Dia hanya mengatakannya dengan santai tadi, tanpa memikirkannya, apalagi mengetahui bahwa tebakan aneh telah terjadi di hati Luo Qingsui. Kakak Sue, Zhang Qingxi tidak dapat menahan perasaan sedikit senang ketika mendengar kata-kata Luo Chen. Chong Luo Qingsui mengangguk dan berkata dengan lembut. Baiklah, kata Luo Qingsui dengan senyum tipis di wajahnya, dan berkata kepada Zhang Qingxi, mari kita pergi ke samping dan aku akan memperkenalkan beberapa teman kepadamu. Tentu saja, Zhang Qingxi tidak akan menolak, dan Luo Chen tidak punya alasan untuk menolak. Sebenarnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk menolak, karena ketika Luo Qingsui berbicara, dia sudah menarik puisi Qing ini dan berjalan menuju Qing Wei dan yang lainnya. Sebelum Luo Chen bisa menindaklanjutinya, dia dikelilingi oleh sekelompok orang. Putra suci, apakah kamu baik-baik saja? Tetua Agung Jianzong Jiruhai menatap Luo Chen dengan khawatir, dan menatapnya, ingin memeriksa Luo Chen dengan saksama dan memastikan bahwa Luo Chen tidak meninggalkan luka tersembunyi sebelum dia menyerah. Luo Chen tersenyum pahit dan mengangguk. Dia tidak menyangka dunia luar dapat melihat apa yang terjadi di alam rahasia. Karena Jiruhai melihatnya dalam situasi berbahaya dengan matanya sendiri, wajar saja untuk merasa khawatir. Tuan Luo baik-baik saja, baik-baik saja. Orang tua dari suku Roh Kudus itu juga merasa lega ketika mendengar ini, dengan sedikit lebih banyak senyum di wajahnya. Asal-usul Luo Chen terlalu misterius, dan dia dapat memerintahkan naga api penyucian. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan Luo Chen sebagai murid keluarga Luo. Artinya, selain dua identitas keturunan keluarga Luo dan saudara junior Jianzong Xiaozu, Luo Chen memiliki identitas luar biasa yang tidak mereka ketahui, dan bobot identitas itu mungkin masih berada di belakang keluarga Luo. Di atas dua identitas manusia dan saudara junior Jianzong Xiaozu yang tidak disebutkan namanya. Jika Luo Chen benar-benar mengalami kecelakaan di alam rahasia itu, klan Roh Kudus tidak hanya akan memberikan penjelasan kepada Jianzong dan keluarga Luo, tetapi juga penjelasan tentang kekuatan misterius di balik Luo Chen. Dan kekuatan yang dapat memberi makan naga api penyucian, bahkan suku Roh Kudus cukup cemburu, jika terjadi konflik, itu pasti akan menyebabkan kerugian besar bagi suku Roh Kudus. Aneh tua, jangan berpikir bahwa ini terjadi seperti ini. Mendengar kata-kata lelaki tua dari suku Roh Kudus, Jiruhai mendengus dingin dan berkata dengan dingin, jika anak suci memiliki cukup kartu, aku khawatir aku akan terkubur di lahar kali ini. Mulut naga api ada di dalam, jika klan Roh Kudusmu tidak memberikan kompensasi yang cukup, tidak mudah untuk mengungkap masalah ini. Orang kuat dari suku Roh Kudus yang dikenal sebagai si tua aneh, tidak banyak bicara ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata langsung kepada Luo Chen, kejadian ini adalah kesalahan suku Roh Kudusku, yang menempatkan Tuan Luo dan kakak senior Gui ke dalam situasi yang berbahaya. Setelah kejadian itu, Tuan Luo dan kakak senior Gui dapat pergi ke tanah suci ras Roh Kudusku untuk dibaptis di mata air suci kapan saja. Selain itu, Tuan Luo dan kakak senior Gui dapat menggunakan kesempatan pembaptisan mata air suci ini pada orang lain, dan menunjuk orang lain untuk memasuki tanah suci ras Roh Kudusku untuk pembaptisan mata air suci. Meskipun efek pembaptisan mata air suci itu luar biasa, setiap orang hanya dapat melakukannya sekali, dan tidak peduli berapa kali pembaptisan mata air suci dilakukan setelahnya, tidak akan ada efeknya. Justru karena inilah monster kuno akan memberikan janji seperti itu. Bagaimanapun, dengan kekuatan Luo Chen dan Zhang Qingxi, sangat mungkin untuk memenangkan 10 besar konferensi Roh Kudus dan mendapatkan kesempatan untuk memasuki pembaptisan mata air suci. Jika kesempatan untuk baptisan mata air suci kompensasi dibatasi, hanya Luo Chen dan Zhang Qingxi yang dapat menggunakannya. Jika demikian, itu tampak terlalu tidak tulus. Terima kasih, Senior Gu. Luo Chen mengangguk dan tersenyum,
lelaki tua dari suku Roh Kudus yang disebut Jiruhai sebagai orang aneh kuno. Dia tidak menyangka akan mendapatkan kegembiraan yang tak terduga kali ini, dan dia dapat menunjuk orang lain untuk memasuki tanah suci klan Roh Kudus untuk dibaptis di mata air suci. Jika kesempatan seperti itu digunakan dengan baik, dia dapat sepenuhnya meningkatkan latar belakangnya sendiri.